Assalamualaikum sahabat Syifaul Kolbi, apa kabar jiwa-jiwa yang sedang mencari ketenangan hati malam ini? Terima kasih sebesar-besarnya karena Anda sudah singgah di sini, di ruang sederhana ini, tempat kita belajar bersama tentang makna kehidupan, tentang rahasia yang tersembunyi di balik tanda-tanda yang Allah kirimkan dalam perjalanan kita. Percayalah, tidak ada yang kebetulan. Kehadiran Anda di video ini bukanlah hasil jari yang asal mengklik, bukan pula semata algoritma yang mempertemukan kita. Kehadiran Anda di sini adalah bagian dari takdir, panggilan halus yang Allah bisikkan agar hati Anda kembali disentuh, diingatkan, dan diberi cahaya. Sahabatku, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa diri ini kadang terbangun di tengah malam, tepat pada jam yang sama, antara pukul 2 hingga 3 pagi? Tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada pesan singkat yang masuk, tidak pula ada suara bising dari luar. Namun tiba-tiba, mata ini terbuka, kesadaran ini terjaga, dan jiwa seperti dipanggil untuk bangun. Kalau itu terjadi pada Anda, jangan terburu-buru menilai bahwa itu hanyalah kebetulan. Jangan buru-buru menganggap bahwa itu hanyalah gangguan tidur semata. Karena di balik terjaganya Anda pada jam yang sunyi itu, ada rahasia besar, ada pesan lembut dari langit yang tidak semua orang bisa merasakannya. Sebelum kita menyelami lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda yang sedang mendengarkan, mari tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, melainkan sebagai simbol energi positif yang kita salurkan bersama. Dengan menuliskan angka itu, seakan kita sedang menyatakan pada diri sendiri bahwa kita siap menerima cahaya, siap membuka hati, dan siap menjemput keberkahan yang Allah turunkan. Sahabat yang menuliskan angka itu akan merasakan energi berbeda, karena interaksi sederhana ini menyatukan niat baik kita di ruang yang sama. Sekarang, mari kita buka lembaran pertama dari rahasia yang sering membuat banyak orang merinding. Kenapa ada hamba Allah yang sering terbangun jam 2 atau 3 pagi? Kenapa waktunya selalu sama, seakan ada pola yang terus berulang? Mengapa bukan jam 1, bukan jam 4, tapi seakan-akan waktu itu dipilih khusus untuknya? Sahabatku, inilah tanda bahwa Allah sedang mengingatkan bahwa Anda terpilih, Anda dipanggil, dan Anda sungguh beruntung. Bayangkan, ketika dunia sedang larut dalam tidur lelap, ketika semua manusia sedang sibuk dengan mimpi-mimpi yang tidak nyata, justru Anda yang dibangunkan. Anda mungkin mengira itu hanya mata yang lelah, tubuh yang sulit tidur, atau pikiran yang penuh beban. Tetapi kalau itu terus berulang, sadarlah, bahwa Allah sedang ingin berbicara dengan Anda dalam sunyi. Waktu ini bukan waktu sembarangan. Dalam banyak riwayat, Rasulullah menyebut bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, lalu menyeru, adakah hamba yang berdoa, akan aku kabulkan. Adakah hamba yang meminta ampun, akan aku ampuni. Adakah hamba yang meminta pertolongan, akan aku beri jalan. Sahabat, apakah Anda bisa membayangkan betapa agungnya momen itu? Sang Raja dari segala raja, Sang Pencipta seluruh alam, justru turun untuk mendekat kepada hambanya. Betapa besar kasih sayang Allah, sementara kita sering lalai. Maka ketika Anda terbangun di jam 2 atau 3 pagi, itu bukan sekadar mata yang terbuka. Itu adalah panggilan cinta, itu adalah undangan untuk hadir dalam jamuan ilahi, sebuah pertemuan rahasia yang tidak semua orang mendapatkan undangannya. Mari kita renungkan bersama, bukankah banyak orang yang tidur nyenyak tanpa pernah terbangun di jam itu? Bukankah banyak manusia yang melewati malamnya tanpa ada satu momen pun untuk sekadar menunduk berdoa? Tetapi Anda berbeda, ada sentuhan halus yang membuat Anda terjaga. Itulah yang kita sebut sebagai rahasia pertama. Tanda bahwa Anda sedang dipanggil langsung oleh Allah. Rahasia kedua yang tersembunyi di balik terbangunnya Anda pada jam tersebut adalah terbukanya pintu doa yang luas. Sahabat Asyifa, tahukah Anda bahwa doa di waktu itu tidak sama dengan doa pada waktu lain? Saat dunia sepi, saat udara terasa dingin, dan saat jiwa berada di titik paling jernih, doa yang keluar dari hati Anda menjadi doa yang paling tulus. Tidak ada polesan, tidak ada kepura-puraan, hanya ada kejujuran antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka kalau Anda sering terbangun di waktu ini, bersyukurlah, karena doa Anda sedang diangkat tinggi ke langit, menembus tabir, dan mengetuk pintu rahmat. Bayangkan kalau doa yang selama ini Anda panjatkan di siang hari, belum kunjung terjawab, lalu Allah memberi kesempatan untuk Anda mengulanginya di jam 2 atau 3 pagi. Itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa jawaban sedang menunggu, dan Anda dipanggil agar doa itu keluar dari hati yang lebih dalam, dari jiwa yang lebih berserah.
Rahasia ketiga, inilah yang sering membuat orang merasa aneh sekaligus bahagia. Terbangun di jam tersebut bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang membersihkan hati Anda. Banyak orang menangis tanpa sebab pada jam itu. Air mata turun, dada terasa lapang, dan tiba-tiba muncul rasa ingin memohon ampun. Itu adalah proses penyucian jiwa, sebuah cara halus dari Allah untuk meringankan beban dosa, agar hati Anda lebih ringan melangkah. Sahabatku, apakah Anda pernah mengalami itu? Tiba-tiba terbangun, lalu tanpa disadari air mata mengalir. Anda tidak tahu persis apa yang membuat Anda menangis, tetapi rasa itu begitu nyata. Jangan kira itu kelemahan, justru itulah momen paling kuat dalam hidup Anda. Karena ketika hati melembut di hadapan Allah, saat itu pula Anda sedang dikuatkan. Sampai di sini, kita sudah membahas 3 rahasia besar yang tersembunyi di balik terbangunnya seseorang pada jam 2 hingga 3 pagi. Pertama, tanda bahwa Allah memilih dan memanggil Anda. Kedua, doa Anda sedang diberi jalan untuk diangkat. Ketiga, hati Anda sedang disucikan agar lebih kuat menghadapi perjalanan hidup. Namun sahabat, perjalanan kita belum selesai. Masih ada rahasia berikutnya yang lebih membuat kita terperangah, rahasia yang akan membuat kita semakin yakin bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berhenti sejenak untuk merenung. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini terlalu cepat berlalu? Hari demi hari berjalan, tahun demi tahun berganti, dan tiba-tiba kita menyadari bahwa banyak waktu terbuang begitu saja. Maka ketika Allah memberi kesempatan untuk bangun di jam 2 atau 3 pagi, itu artinya Allah sedang memberi kita tambahan waktu rahasia yang tidak dimiliki orang lain, agar kita sempat memperbaiki diri, sempat memohon ampun, sempat memperbaiki apa yang belum sempurna. Inilah yang membuat orang-orang yang sering terbangun pada jam tersebut sejatinya adalah orang yang beruntung. Karena mereka memiliki jam tambahan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Mereka memiliki ruang waktu untuk membangun kedekatan dengan Allah di saat orang lain masih sibuk dengan mimpinya. Dan disinilah sahabat, kita mulai membuka jalan untuk memasuki rahasia berikutnya. Rahasia yang akan mengubah cara kita memandang hidup, cara kita memahami doa, dan cara kita menyikapi perjalanan spiritual ini. Maka tetaplah bersama saya, jangan tinggalkan ruang ini, karena di bagian berikutnya kita akan menyelami rahasia keempat, kelima, dan keenam. Rahasia yang akan membuat Anda semakin yakin bahwa setiap kali terbangun jam 2 atau 3 pagi, itu bukan gangguan, bukan sekadar insomnia, tapi itu adalah undangan dari langit yang sangat mahal nilainya. Sahabat Syifaul Qalbi yang dirahmati Allah, kita kembali lagi. Melanjutkan perjalanan malam ini. Jika tadi kita sudah menyingkap 3 rahasia besar di balik terbangunnya seseorang pada jam 2 hingga 3 pagi, maka kini kita akan melanjutkan langkah, menapaki rahasia berikutnya yang tidak kalah dahsyat. Saya ingin mengajak Anda untuk benar-benar membuka hati, karena rahasia ini bukan sekadar kisah biasa, melainkan tanda-tanda cinta dari Allah yang sering tidak kita sadari. Bayangkan, Anda terbangun di malam yang hening. Dunia terasa sepi, hanya ada suara detak jam, hembusan angin, atau mungkin gemerisik daun di luar jendela. Semua orang di rumah tertidur, jalanan sunyi, dan kota seperti mati dalam diamnya. Tetapi justru pada waktu itu, Anda terjaga. Pertanyaannya, untuk apa Allah membangunkan Anda? Apakah sekadar untuk mengubah posisi tidur, ataukah ada maksud yang jauh lebih besar? Mari kita selami rahasia keempat. Rahasia keempat, doa yang ditunda, sedang dipercepat jalannya. Sahabatku, seringkali kita merasa doa kita belum terkabul. Kita meminta rezeki, kesehatan, kebahagiaan, tetapi jawabannya belum datang. Kita bertanya-tanya, apakah doa kita tidak didengar? Tetapi nyatanya, Allah selalu mendengar. Hanya saja, Allah punya waktu terbaik untuk mengabulkan, dan terkadang doa itu ditunda agar kita belajar bersabar. Namun ada satu hal yang jarang disadari. Ketika Anda terbangun di jam 2 atau 3 pagi, itu adalah tanda bahwa doa yang ditunda sedang dipercepat jalannya. Seakan-akan langit memberi ruang agar doa yang terucap saat itu langsung menembus, tanpa halangan, tanpa hijab. Pernahkah Anda merasakan, di jam itu doa terasa lebih tulus? Kata-kata yang keluar bukan lagi sekadar formalitas, melainkan jeritan hati yang paling dalam. Anda tidak perlu panjang, cukup dengan kata-kata sederhana, "Ya Allah, mudahkanlah." Dan lihatlah bagaimana ketenangan itu hadir. Bukankah itu tanda doa sedang dijawab? Sahabat Asy-Syifa, kalau malam ini Anda terbangun,
cobalah resapi sejenak. Ingat doa-doa yang pernah Anda ucapkan. Bisa jadi Allah sedang memberi sinyal bahwa waktunya sudah dekat, dan doa itu perlu sekali lagi dipanjatkan di waktu yang penuh rahmat. Rahasia kelima, malam itu adalah ruang pembersih jiwa. Banyak orang salah sangka, mereka mengira bangun di jam itu hanya soal ibadah formal, hanya soal sholat tahajud. Padahal, lebih dari itu, jam tersebut adalah ruang pembersihan jiwa. Pernahkah Anda merasa hidup penuh beban? Ada kesalahan yang tidak bisa Anda lupakan? Ada dosa yang menghantui, atau ada perasaan bersalah yang membuat dada sesak. Semua itu seringkali tidak bisa dibersihkan hanya dengan aktivitas siang hari. Tetapi ketika Anda terbangun di jam 2 atau 3 pagi, saat itulah Allah memberi ruang agar Anda bisa mengeluarkan semua itu lewat tangisan, lewat doa, lewat pengakuan yang tulus. Sahabatku, air mata yang jatuh di jam itu tidak sama dengan air mata di waktu lain. Air mata di sepertiga malam adalah saksi bahwa hati Anda sedang dilunakkan. Jangan malu menangis, jangan tahan perasaan itu. Biarkan jiwa Anda dibersihkan, biarkan hati Anda dikosongkan dari beban. Karena setiap tetes yang jatuh, setiap desah nafas yang lirih, akan menjadi saksi bahwa Anda benar-benar ingin kembali. Dan ketika jiwa Anda sudah bersih, Anda akan merasakan energi baru. Anda akan lebih ringan menjalani hari, lebih ikhlas menghadapi cobaan, dan lebih mudah menerima takdir. Inilah rahasia yang membuat orang-orang yang sering bangun malam tampak lebih tenang, meski hidup mereka penuh ujian. Rahasia keenam, energi spiritual yang terbangun. Sahabat Shifaul Qalbi, ada hal menarik yang sering tidak disadari. Orang yang sering dibangunkan di jam 2 atau 3 pagi biasanya memiliki energi spiritual yang kuat. Energi itu bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan dalam sikap, dalam ucapan, dalam keputusan-keputusan hidup. Mereka yang sering terjaga pada jam itu biasanya lebih peka terhadap tanda-tanda Allah. Mereka bisa merasakan getaran hati ketika ada sesuatu yang tidak baik, mereka bisa lebih cepat menangkap peluang yang datang, dan mereka lebih mudah diarahkan kepada jalan kebaikan. Ini bukan berarti mereka lebih suci atau lebih mulia dari yang lain. Tidak, tetapi Allah memberi keistimewaan pada mereka yang bersedia menerima panggilan malam. Seperti tubuh yang terlatih karena olahraga, jiwa pun akan terlatih karena sering dipanggil untuk terjaga. Maka lama-kelamaan, energi spiritual mereka semakin kuat, semakin tajam, dan semakin bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Sahabat Ashifa, pernahkah Anda bertemu seseorang yang meskipun tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membawa ketenangan? Atau seseorang yang meskipun sederhana, tetapi kata-katanya menembus hati? Seringkali, rahasia itu terletak pada rutinitas malam mereka. Mereka terbiasa dibangunkan oleh Allah pada jam 2 atau 3 pagi, dan dari situlah energi spiritual mereka terisi penuh. Maka jika Anda termasuk yang sering terbangun di jam itu, jangan sia-siakan. Itu bukan sekadar insomnia, itu bukan hanya pola tidur yang kacau. Tetapi itu adalah tanda bahwa Allah ingin Anda mengisi jiwa dengan energi spiritual. Interaksi dan refleksi bersama. Sahabatku, sampai di sini kita sudah membahas 3 rahasia lagi, yaitu doa yang dipercepat jalannya, pembersihan jiwa, dan energi spiritual yang terbangun. Saya ingin mengajak Anda merenung sebentar. Pernahkah Anda bangun jam 2 atau 3 pagi, lalu merasa berbeda sepanjang hari itu? Mungkin Anda lebih sabar, lebih tenang, atau tiba-tiba mendapatkan kabar baik. Itu bukan kebetulan, itu buah dari energi spiritual yang lahir pada malam itu. Kalau Anda pernah merasakannya, tuliskan di kolom komentar. Bagikan pengalaman Anda agar sahabat-sahabat yang lain juga mendapatkan semangat. Dan jangan lupa, tuliskan angka 77 lagi sebagai simbol energi positif yang terus kita alirkan. Semakin banyak yang menuliskan, semakin kuat getaran kebaikan yang kita bangun bersama. Jembatan menuju rahasia berikutnya. Sahabat Shifaul Qalbi, perjalanan kita belum selesai. Baru 6 rahasia yang kita ungkap, dan setiap rahasia membawa kita semakin dekat kepada pemahaman bahwa tidak ada yang sia-sia dalam panggilan malam. Tetapi masih ada 3 rahasia lagi yang lebih dalam, lebih membuat hati merinding, dan lebih menyadarkan kita bahwa Allah begitu dekat. Rahasia itu akan kita buka pada bagian ketiga nanti. Di sana kita akan membahas bagaimana doa orang lain bisa menjadi sebab Anda terbangun, bagaimana pintu rezeki terbuka, dan bagaimana Allah memberi undangan istimewa kepada hamba-Nya. Maka tetaplah bersama saya, jangan pergi kemanapun,
karena bagian berikutnya akan membuat kita semakin yakin bahwa bangun di jam 2 atau 3 pagi adalah keberuntungan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Sahabat Shifaul Kolbi, kita sudah berjalan cukup jauh bersama. Dari rahasia pertama hingga ke-6, kita sudah melihat betapa indahnya cara Allah menyapa hambanya di sepertiga malam. Malam yang dingin, hening, sunyi, dan penuh misteri ternyata menyimpan banyak pesan yang tidak semua orang bisa tangkap. Dan kini, kita sampai pada bagian yang sering membuat hati merinding. Rahasia ke-7 hingga ke-9 ini adalah puncak dari semua rahasia yang sudah kita bahas. Mari kita mulai dengan rahasia ke-7. Rahasia ke-7, doa orang lain untukmu. Pernahkah Anda berpikir bahwa terbangunnya Anda di jam 2 atau 3 pagi bisa jadi bukan karena doa Anda sendiri, melainkan karena doa orang lain? Ya, sahabatku, seringkali kita lupa bahwa ada orang-orang yang mendoakan kita diam-diam. Ada ayah yang berdoa di malam hari untuk keselamatan anaknya. Ada ibu yang meneteskan air mata, menyebut nama anaknya satu persatu dalam sujud panjang. Ada sahabat yang berdoa agar temannya kuat menghadapi ujian hidup. Bahkan mungkin ada orang yang pernah Anda tolong sekilas, lalu mereka mendoakan kebaikan untuk Anda. Doa-doa itu naik ke langit, menembus batas, lalu menjadi sebab hati Anda digerakkan untuk terbangun. Betapa indahnya rahasia ini. Ternyata, kita seringkali berdiri di atas doa orang lain. Kita seringkali masih kuat bukan karena kita hebat, melainkan karena ada doa yang menopang kita dari arah yang tidak kita ketahui. Sahabat Ashifa, renungkanlah sejenak. Apakah ada orang tua yang selama ini Anda tahu selalu mendoakan Anda? Apakah ada saudara, guru, atau sahabat yang sering menyebut nama Anda dalam doanya? Bisa jadi, ketika Anda terbangun di jam 2 atau 3 pagi, itu adalah jawaban dari doa mereka. Maka jangan lupa, panjatkanlah doa juga untuk mereka. Doakan kembali orang-orang yang selalu mendoakan Anda, karena doa yang saling mengalir akan semakin memperkuat ikatan cinta karena Allah. Rahasia ke-8, pintu rezeki dibuka lebar. Rahasia ini sering terlewatkan oleh banyak orang. Padahal, salah satu hikmah terbangun di sepertiga malam adalah terbukanya pintu rezeki. Banyak orang bekerja keras siang dan malam, tetapi rezekinya terasa seret. Mereka sudah berusaha, tetapi hasilnya tetap tidak seberapa. Sementara ada orang lain yang terlihat biasa-biasa saja, tetapi hidupnya penuh keberkahan. Apa rahasianya? Salah satunya adalah doa dan ibadah mereka di sepertiga malam. Rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang tenang, teman yang baik, dan jalan hidup yang mudah. Orang yang terbiasa terbangun di jam 2 atau 3 pagi, lalu memanfaatkannya untuk berdoa, biasanya akan merasakan pintu rezeki yang terbuka lebar. Bukan berarti mereka tidak punya masalah, tetapi jalan keluar dari masalah selalu dipermudah. Sahabatku, kalau Anda sering terbangun di jam ini, jangan sia-siakan. Gunakan kesempatan itu untuk meminta kepada Allah. Mintalah rezeki yang halal, mintalah keberkahan dalam hidup, mintalah hati yang lapang. Karena siapa tahu, doa itulah yang menjadi sebab jalan rezeki Anda dipermudah. Bayangkan, ketika banyak orang masih tidur lelap, Anda sudah mendahului dengan doa. Maka pantaslah kalau pintu rezeki Anda dibuka lebih dulu. Rahasia ke-9, undangan rahasia dari Allah. Inilah rahasia paling besar, rahasia yang membuat siapapun akan merasa merinding ketika menyadarinya. Sahabat Shifaul Kolbi, terbangun di jam 2 atau 3 pagi sebenarnya adalah undangan rahasia dari Allah. Undangan yang tidak semua orang mendapatkannya. Undangan yang kalau ditolak, mungkin tidak akan datang lagi. Bayangkan, Allah yang Maha Agung, Maha Besar, Maha Berkuasa atas seluruh alam semesta, justru memilih waktu malam untuk mendekat kepada hambanya. Lalu di antara miliaran manusia yang tertidur, nama Anda disebut, hati Anda disentuh, mata Anda dibuka. Apakah ini bukan undangan? Apakah ini bukan tanda cinta? Ketika Anda terbangun di jam itu, anggaplah itu seperti surat cinta yang dikirim langsung dari langit. Jangan abaikan, jangan sia-siakan. Karena bisa jadi, itu adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada Anda untuk memperbaiki hubungan dengannya. Bisa jadi, itu adalah malam yang menentukan hidup Anda ke depan. Bisa jadi, itulah malam di mana doa Anda dikabulkan, dosa Anda diampuni, dan hidup Anda diberi arah baru. Sahabat Ashifa, jangan lupa bahwa dunia ini hanya sementara. Semua yang kita kejar akan hilang,
semua yang kita cintai akan berakhir, semua yang kita kumpulkan akan ditinggalkan. Tetapi, hubungan kita dengan Allah adalah satu-satunya yang akan terus abadi. Maka ketika Allah memberi undangan khusus pada jam 2 atau 3 pagi, datanglah. Jawablah undangan itu dengan sujud, dengan doa, dengan tangisan. Renungan akhir. Sampai di sini, kita sudah membongkar 9 rahasia besar tentang orang yang sering terbangun jam 2 hingga 3 pagi. Mari kita rangkum kembali agar semakin melekat dalam hati. Pertama, itu adalah tanda bahwa Allah memilih Anda untuk dipanggil. Kedua, doa Anda sedang diberi jalan untuk diangkat. Ketiga, hati Anda sedang dibersihkan. Keempat, doa yang ditunda sedang dipercepat jalannya. Kelima, malam itu adalah ruang pembersih jiwa. Keenam, energi spiritual Anda sedang dibangun. Ketujuh, bisa jadi Anda terbangun karena doa orang lain. Kedelapan, pintu rezeki sedang dibuka. Dan kesembilan, Anda menerima undangan rahasia dari Allah. Sahabatku, betapa besar nikmat ini. Betapa beruntungnya orang-orang yang sering dibangunkan pada jam tersebut. Maka jangan pernah lagi menganggap itu kebetulan. Jangan merasa terganggu, jangan merasa kesal. Justru bersyukurlah, karena Allah masih peduli. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama menyalurkan energi positif. Tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka itu adalah simbol tekad kita untuk menyambut panggilan Allah dengan penuh cinta. Semoga siapa saja yang menuliskan angka itu akan merasakan ketenangan, kekuatan, dan keberkahan dalam hidupnya. Sahabat Ashifa, perjalanan kita di bagian ini memang panjang. Tetapi percayalah, semakin panjang kita membicarakannya, semakin kita sadar bahwa kehidupan ini penuh dengan tanda-tanda. Dan tanda terbesar adalah ketika Allah membangunkan kita di saat yang paling sunyi. Di bagian kesimpulan nanti, kita akan menyatukan semua rahasia ini, menarik benang merah, dan melihat bagaimana seharusnya kita bersikap setelah mengetahui semua ini. Karena tidak cukup hanya tahu rahasia, kita juga harus tahu bagaimana menjawab panggilan Allah dengan hati yang benar. Maka tetaplah bersama saya, kita akan melangkah ke bagian terakhir, kesimpulan, yang akan menyempurnakan perjalanan kita malam ini. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri satu persatu rahasia mengapa seseorang sering terbangun pada jam 2 atau 3 pagi, kini tibalah kita pada sebuah titik perenungan yang paling dalam. Sebuah titik di mana seluruh benang merah dari rahasia itu kita ikat menjadi satu kesimpulan yang utuh. Mari kita duduk sejenak di dalam hati kita masing-masing. Tarik napas panjang, hembuskan perlahan, lalu rasakan apa yang sedang Allah ajarkan melalui fenomena ini. Tidak ada satupun yang kebetulan di dalam hidup seorang hamba, termasuk ketika matamu terbuka di waktu dini hari, ketika sebagian besar manusia masih tertidur lelap, justru engkau digerakkan untuk bangun. Itu bukan sekadar rutinitas tubuh, bukan pula gangguan tidur, tetapi itu adalah panggilan cinta dari langit. Bukankah kita telah mendengar bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, lalu menyeru, siapa di antara hambaku yang berdoa, niscaya aku kabulkan, siapa yang memohon ampun, niscaya aku ampuni, dan siapa yang meminta, niscaya aku beri. Maka, bangun di jam 2 atau 3 pagi bukanlah hal kecil. Itu adalah undangan pribadi dari Allah, yang tidak semua hamba mendapatkannya. Di titik ini kita belajar bahwa ada 9 rahasia yang menyatu dalam fenomena ini. 9 tanda yang menunjukkan betapa beruntungnya orang yang dibangunkan malaikat pada jam-jam sakral itu. Pertama, itu adalah tanda bahwa Allah masih peduli dengan perjalanan hidupmu. Meskipun mungkin engkau sering lalai, sering hilaf, sering menunda taubat, tetapi Allah tetap mengetuk pintu hatimu lewat rasa gelisah atau lewat terbangunnya engkau di malam sunyi. Itu artinya kasih sayang Allah lebih besar dari dosamu. Bukankah itu kabar gembira? Kedua, itu adalah isyarat bahwa malaikat sedang mendampingimu. Karena waktu malam bukan hanya waktu hening bagi manusia, melainkan juga waktu turunnya malaikat yang mencatat doa, zikir, dan munajatmu. Saat engkau bangun, itu berarti engkau sedang ada dalam radar malaikat, dalam pengawasan dan dalam doa mereka. Tidak semua manusia mendapat kehormatan ini, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Ketiga, itu adalah momen ketika tabir antara doa dan pengabulan terasa lebih tipis. Banyak ulama menegaskan bahwa doa yang dipanjatkan pada jam 2 atau 3 pagi, terutama setelah salat tahajud, adalah doa yang sulit tertolak. Mengapa? Karena pada saat itu, hati benar-benar tulus, jauh dari ria, jauh dari keramaian dunia.
Doa lahir dari kesendirian yang jujur, dan doa seperti itulah yang paling dekat dengan ijabah. Keempat, bangun di jam itu adalah tanda bahwa hatimu dipilih untuk menerima ketenangan batin yang tidak dimiliki semua orang. Sebagian manusia mencari ketenangan dengan harta, jabatan, atau hiburan. Namun ketenangan sejati justru turun pada mereka yang dibangunkan di keheningan malam, lalu menyebut nama Allah. Kelima, itu juga menjadi pertanda bahwa jalan hidupmu sedang diarahkan menuju kebaikan yang lebih besar. Bisa jadi engkau sedang berada di persimpangan, bingung dengan pilihan, gelisah dengan masa depan, atau takut dengan kegagalan. Tetapi lewat terbangunnya engkau di jam 2 atau 3 pagi, Allah sedang menunjukkan jalannya, kembalilah kepadaku, maka aku akan mudahkan jalanmu. Keenam, bangun di waktu itu adalah kesempatan besar untuk membersihkan jiwa dengan taubat. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, tetapi tidak semua manusia diberi kesempatan untuk sadar. Nah, orang yang bangun pada jam 2 atau 3 pagi itu sedang diberi ruang untuk kembali. Jika engkau mengisinya dengan istighfar, maka betapa banyak dosa yang akan dihapuskan Allah. Ketujuh, itu adalah rahasia di balik rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak orang sukses, para ulama, bahkan orang saleh, selalu menyebutkan bahwa rezeki mereka mengalir deras karena mereka terbiasa bangun malam, berdoa, lalu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Maka jangan heran jika engkau yang sering bangun jam 2 atau 3 pagi merasakan pintu-pintu rezeki yang terbuka tanpa diduga. Kedelapan, itu adalah tanda bahwa Allah ingin mengangkat derajatmu. Karena tidak ada kedudukan yang lebih mulia bagi seorang hamba selain ketika ia dekat dengan Rabb-Nya. Ketika engkau sujud di sepertiga malam, engkau tidak hanya menundukkan dahi di atas sajadah, tetapi engkau juga sedang ditinggikan derajatmu oleh Allah di hadapan langit dan bumi. Kesembilan, bangun di jam itu adalah rahasia paling indah, Allah sedang mendidikmu menjadi hamba yang lebih kuat. Tidak semua doa akan langsung terkabul, tidak semua masalah akan hilang dalam sekejap, tetapi dengan rutinitas bangun malam, Allah melatihmu agar hatimu lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih tahan menghadapi ujian hidup. Sahabat Asy-Syifa, dari 9 rahasia itu, kita bisa menarik benang merah yang jelas. Bahwa terbangun di jam 2 atau 3 pagi adalah tanda cinta dari Allah. Itu bukan kebetulan, bukan pula sekadar kebiasaan biologis, melainkan sebuah undangan untuk masuk ke dalam majelis langit. Sekarang mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah memanfaatkan undangan itu? Apakah ketika mata terbuka, kita memilih untuk kembali tidur, atau justru bangkit dan menyambut panggilan langit? Inilah yang membedakan antara mereka yang benar-benar beruntung dengan mereka yang menyia-nyiakan peluang. Karena sesungguhnya keberuntungan itu tidak terletak pada banyaknya harta atau tingginya jabatan, melainkan pada seberapa sering engkau dipanggil oleh Allah di waktu yang paling mustajab. Dan menariknya, semakin sering engkau membiasakan diri untuk bangun di jam-jam itu, semakin besar pula energi positif yang mengalir dalam hidupmu. Hidupmu akan terasa lebih ringan, hatimu lebih lapang, dan langkahmu lebih mantap. Bahkan masalah yang tadinya terasa berat, akan tampak kecil ketika engkau sudah terbiasa curhat kepada Allah di malam hari. Itulah mengapa saya mengajak sahabat Asy-Syifa yang sedang menyimak, mari kita saling menguatkan di kolom komentar dengan menuliskan angka 77 sebagai tanda kita saling berbagi energi positif. Angka itu akan menjadi simbol bahwa kita sama-sama ingin menghidupkan malam dengan doa, zikir, dan tahajud. Dengan begitu, energi itu akan menyebar bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada orang lain yang membacanya. Sahabat, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Namun sesungguhnya, perjalanan ini baru saja dimulai. Karena setelah kita mengetahui rahasianya, kini saatnya kita mengamalkannya. Jangan biarkan jam 2 atau 3 pagi hanya lewat begitu saja. Jadikanlah itu waktu untuk berjumpa dengan Allah, untuk mengadukan segala isi hati, dan untuk meminta apapun yang kita inginkan dari hidup ini. Ingatlah selalu, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Bahkan jika engkau merasa belum melihat hasilnya, percayalah, Allah sedang menyimpannya untuk waktu yang lebih tepat. Kadang doa itu dikabulkan langsung, kadang ditunda, dan kadang diganti dengan yang lebih baik. Tetapi semuanya pasti kembali kepada kebaikanmu. Maka bersyukurlah jika engkau sering terbangun pada jam 2 atau 3 pagi. Itu artinya engkau sedang diperhatikan langsung oleh Allah, dan engkau sedang ditemani oleh malaikat. Dan tidak ada keberuntungan yang lebih besar dari itu. Akhirnya, sahabat Asy-Syifa, mari kita tutup pertemuan ini dengan sebuah doa singkat dari hati kita masing-masing.
Semoga Allah senantiasa membangunkan kita di waktu terbaik, memberi kita kekuatan untuk menghidupkan malam dengan doa, dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung. Dan jika engkau merasakan manfaat dari pembahasan ini, jangan lupa bagikan juga kepada orang-orang terdekatmu. Siapa tahu lewat dirimu, mereka juga mendapat hidayah untuk bangun malam, lalu merasakan manisnya bercakap-cakap dengan Allah. Ingat, sahabat, dibangunkan pada jam 2 atau 3 pagi bukan kebetulan. Itu adalah tanda cinta, itu adalah doa yang sedang dijawab, itu adalah keberuntungan yang tidak semua orang dapatkan. Maka jangan pernah sia-siakan. Sahabat Asy-Syifa yang penuh cahaya, kita sudah berjalan bersama cukup jauh. Dari awal kita menyapa, kita menggali, hingga akhirnya kita menutup rangkaian rahasia yang luar biasa ini. Namun penutup bukan berarti akhir, melainkan jembatan untuk memulai babak baru dalam kehidupan kita. Karena ilmu tanpa amal hanyalah cerita yang hilang ditelan waktu. Maka izinkan saya bertanya sekali lagi kepada dirimu yang mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan hati yang terbuka, bukankah engkau merasa tidak mungkin hadir di sini hanya karena jari-jarimu menekan layar? Bukankah engkau sadar, ini adalah bagian dari skenario Allah untuk menuntunmu pada sebuah pesan yang mungkin sudah lama engkau nantikan? Sahabatku, engkau bukan penonton biasa. Engkau bukan pendengar yang kebetulan tersesat. Engkau adalah jiwa yang dipilih untuk mendengar pesan ini, agar setelahnya engkau bisa membawa cahaya itu ke dalam hidupmu. Cobalah renungkan, selama ini mungkin engkau pernah bertanya-tanya, mengapa aku sering terbangun jam 2 atau 3 pagi? Apakah ini sekadar gangguan tidur? Apakah hanya karena tubuhku lelah? Atau adakah makna lain di balik semua itu? Dan kini kita tahu jawabannya. Itu adalah panggilan cinta, itu adalah ketukan lembut dari malaikat. Itu adalah tanda keberuntungan yang jarang dimiliki manusia. Engkau tidak perlu mencari bukti lain. Karena cukup dengan engkau dibangunkan di jam itu, engkau sudah menerima kehormatan besar dari langit. Namun sahabat, semua ini tidak akan bermakna jika hanya berhenti sebagai pengetahuan. Bagaimana mungkin engkau tahu rahasia sebesar ini, tetapi membiarkannya lewat begitu saja? Bagaimana mungkin engkau mengerti bahwa jam 2 atau 3 pagi adalah jam mustajab, tetapi engkau lebih memilih untuk menarik selimut dan kembali tidur? Ingatlah, banyak orang yang memohon-mohon agar diberi kesempatan untuk dekat dengan Allah. Tetapi ketika kesempatan itu diberikan, mereka menolaknya dengan alasan kantuk. Jangan sampai itu terjadi padamu. Karena bisa jadi, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Sahabat Asy-Syifa, saya ingin engkau merasakan betul energi dari pesan ini. Maka mari kita lakukan sesuatu bersama-sama. Jika engkau mendengar ini dengan hati yang ikhlas, tulislah angka 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi simbol sederhana, tetapi penuh makna. Simbol bahwa kita semua sedang bertekad untuk menjawab panggilan Allah di jam 2 atau 3 pagi. Dan percayalah, energi positif itu akan menyebar. Setiap orang yang membacanya akan merasakan semangat baru. Mereka yang tadinya malas bangun malam, bisa jadi tergerak karena melihat betapa banyak orang yang juga berjuang. Inilah indahnya energi kolektif yang Allah ciptakan. Mari kita akhiri perjalanan ini dengan refleksi yang dalam. Hidup kita singkat, waktu kita terbatas. Dunia ini hanya persinggahan. Tetapi malam, terutama di sepertiga terakhirnya, adalah kesempatan emas untuk menyiapkan bekal menuju keabadian. Ketika dunia menidurimu, Allah justru membangunkanmu. Ketika manusia sibuk dengan mimpi, engkau justru diajak berbincang dengan pencipta mimpi. Itu adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Bayangkan, sahabat, ketika engkau bangun jam 2 pagi, mengambil wudhu, lalu bersujud. Malaikat-malaikat turun, doa-doa naik, dan Allah memandangmu dengan kasih sayang. Apalagi yang engkau cari dari hidup ini, kalau bukan momen seperti itu? Penutup ini bukan sekadar akhir dari sebuah video, melainkan sebuah undangan terbuka. Undangan untuk mulai membiasakan diri menjawab panggilan langit. Undangan untuk memaknai bangunnya engkau di jam 2 atau 3 pagi bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah. Dan percayalah, jika engkau konsisten, engkau akan merasakan perubahan yang nyata. Hidupmu akan lebih ringan, rezekimu lebih lapang, hatimu lebih tenang, dan masalahmu lebih mudah dihadapi. Karena siapapun yang dekat dengan Allah di malam hari, akan dijaganya di siang hari. Sahabat Asy-Syifa, sebelum kita benar-benar berpisah, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam.
Terima kasih karena engkau sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih karena engkau sudah membuka hatimu. Terima kasih karena engkau mau mendengar pesan yang barangkali bisa mengubah jalan hidupmu. Dan ingatlah selalu, engkau tidak sendirian. Kita semua adalah hamba yang sama-sama sedang berjuang. Sama-sama berusaha untuk bangkit dari tidur, sama-sama melawan kantuk, sama-sama ingin meraih cinta Allah. Maka jangan pernah menyerah, karena setiap langkah kecilmu menuju sepertiga malam, sesungguhnya adalah langkah besar menuju surga. Akhir kata, sahabat Asy-Syifa, semoga Allah selalu membangunkan kita di waktu terbaik, memberi kita kekuatan untuk menjawab panggilannya, dan menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar beruntung. Jika engkau merasa pesan ini menyentuh hatimu, sebarkanlah kepada orang lain. Siapa tahu, dengan itu, engkau juga menjadi sebab orang lain mendapat hidayah. Dan ketika nanti engkau kembali terbangun jam 2 atau 3 pagi, tersenyumlah. Katakan dalam hati, ini bukan kebetulan, ini adalah panggilan. Lalu bangkitlah, basuh wajahmu dengan wudu, dan hadapkan dirimu pada Allah. Karena pada saat itulah, engkau sedang memeluk keberuntungan yang sejati.